Halo teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan jurnal yang saya baca yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Evaluasi Pelatihan Tenaga Kependidikan. Sebelum saya memulai pembahasan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Serius Sistio Martoyono dengan NIM 1841005, kelas Sistem Informasi Pagi A, dosen pembimbing Pak Haji Nursobah, Eskom Mkom. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini merupakan penelitian pendahulu yang bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem evaluasi pelatihan tenaga kependidikan sebelum diimplementasikan dan diuji di penelitian lanjut. Metode penelitian yaitu metode kuesioner evaluasi terhadap reaksi peserta pelatih dapat dilakukan dengan mengukur kepuasan peserta. Program pelatihan dianggap efektif apabila peserta merasakan kepuasan pada pelaksanaan pelatihan. Kepuasan peserta pelatihan dapat diambil dari pandangan secara umum. Bagaimana opini terhadap pelaksanaan kegiatan atau dapat dibedakan dari beberapa aspek, misalnya materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, pengajaran, media pembelajaran, ketepatan waktu, atau bahkan penyajian konsumsi selama kegiatan berlangsung. Pengukuran reaksi ini biasanya dilakukan dengan kuesioner yang diisi peserta. Nah, metode penelitiannya lagi yaitu metode pre-tes dan post-tes. Evaluasi pembelajaran menggambarkan seberapa besar peningkatan pengetahuan atau kemampuan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Terdapat 3 hal yang dapat pengajaran atau instruktur ajarkan dalam kegiatan pelatihan, yaitu pengetahuan, sikap maupun keterampilan atau skill. Peserta pelatihan dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan mengetahui maupun peningkatan keterampilan. Nah, metode selanjutnya ialah metode rule based. Metode rule based membentuk suatu aturan-aturan tertentu yang bertujuan membantu pengguna dalam menarik suatu kesimpulan. Metode ini mentransformasi aturan-aturan tersebut ke dalam bentuk pernyataan if-then. Sistem rule-based ini telah banyak digunakan untuk membantu dukungan keputusan dalam bidang kesehatan, jasa konsultan, manufaktur, pertanian, dan pengajaran. Salah satu penerapan metode ini yang sekarang ini sering digunakan adalah untuk deteksi dini COVID-19. Nah, hasilnya itu ya pelatihan yang akan dievaluasi adalah pelatihan tenaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Evaluasi pelatihan penggunaan dua sumber data evaluasi, yakni data kuesioner, kepuasan peserta, dan data nilai pre-tes, post-tes dari peserta. Dengan aturan pada metode basis aturan yang ditetapkan oleh pengelola, proses evaluasi menghasilkan status pelatihan, yaitu kurang efektif, cukup efektif, dan sangat efektif. Hasil penelitian perancangan sistem berfokus pada sistem berbasis web-based. Perancangan sistem tidak sekedar berfokus pada pendaftaran dan pengumuman kelas pelatihan, melainkan berfokus pada evaluasi. Terhadap analisis dalam penelitian ini meliputi analisis kebutuhan, fungsional, dan non-fungsional, dan digambarkan dengan use case diagram, sedangkan tahap perancangan meliputi perancangan basis data dan perancangan antarmuka atau interface. Ini hasil penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rancangan sistem evaluasi pelatihan tenaga pendidikan berbasis web sangat mungkin untuk diimplementasikan. Selanjutnya masih diperlukan penelitian lanjut untuk diuji penggunaannya. Nanti
ketika diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dan perancangan sistem evaluasi pendidikan untuk tenaga kependidikan berbasis web telah dilakukan. Metode rule-based dimasukkan dalam proses evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari setiap pelatihan yang telah dilaksanakan atau diadakan, sehingga dapat digunakan oleh pihak manajemen atau pembuat kebijakan dalam menentukan apakah pelatihan dapat dilanjutkan di kemudian hari. Hasil dari penelitian ini sangat mungkin untuk dilanjutkan ke tahap implementasi dan diuji penggunaannya nanti ketika diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Sarannya, untuk perbaikan dan pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, diharapkan sistem ini masih harus diimplementasikan dan diujikan di lapangan agar dapat dilihat bagaimana efektivitas dan efisiensinya ketika diterapkan secara utuh. Sedangkan untuk penerapan di bidang lain perlu dilakukan karena karakteristik pelatihan berbeda dan sangat bervariasi. Misalkan pelatihan di bidang teknik yang membutuhkan praktik dengan alat ataupun bidang lainnya. Demikian presentasi dari jurnal yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.